Welcome to Millennial Baper. Nadine Bunga. Gokil. Bunga Bakung. Sweetheartnya siapa nih? Sweetheart Tuhan Yesus. Halo, apa kabar Bunga? Bunga. Orang jauh nih kayaknya. Iya. Welcome to Millennial Baper. Bunga ini ya orang Citayam ya? Hah? Kenapa? Enggak. Ada hubungan saudara sama JJ enggak? Kirain ada ya, kira ada hubungan saudara sama Bunga gitu kan. Iya. Apa dapat invite ini Fashion Week enggak? Enggak. Ikutan. Tapi ada apa sama Citayam nih sama Bunga nih? Kayak ada kedekatan apa Citayam sama Bunga nih? B apa? Berdus bukan? Oke. Nah nih kita ngomongin ya kan banyak ya hari-hari ini tuh anak-anak muda tuh lebih suka bergaul. Bergaul ya kan bergaul berarti. Bergaul. Nah kayak misalkan juga kayak orang-orang yang di Citayam Fashion Week juga tuh gara-gara pergaulan. Nah kita dengar nih katanya Bunga ini dulu tuh, kalau sekarang kita lihat Bunga tuh kayak Ayu gitu ya. Ayunya apa? Ayunya B. Tapi Bunga sekarang tuh jadi pengerja HOG ya kan? Kalem jadi pengerja HOG, pelayanan di Home for Generation. Ya kan? Anak muda. Nah, tetapi dengar ternyata dulu Bunga ini juga memiliki pergaulan yang kurang baik katanya. Kurang baik. Kita mau Carlota atau bergosip di tempat ini? Jadi ini forum gibah sekarang. Gitu. Berubah. Milenial Baper bukan milenial. Jadi bawa gibah di dalam forum apa sih? Oke, nah bagi barisan baper, nah kita punya sebutan nih sekarang barisan baper yang mau dengar kisah Bunga yang kita mau dengerin. Bunga gimana sih emang dulu tuh pergaulan kamu tuh kurang baik ya katanya? Dari awal aku kenal pergaulannya aja aku ceritain. Boleh, masa nyanyi enggak dong? Jadi ceritanya waktu itu aku dari SD sampai sampai SMP kelas 8 itu aku bener-bener gak keluar main di luaran gitu loh. Jadi kayak lingkungan aku cuma lingkungan sekolah, mulai dari sekolah, teman-teman rumah doang, nggak ada selain lingkungan dua itu nggak berteman gitu. Dari SD. Iya. Sampai SMP kelas 8. Oh, jadi SMP kelas 8 tuh. Nah, dari TK sampai SD main murus apa gimana? Enggak, maksudnya tuh kayak udah kalau abis sekolah ini mau lucu padahal abis sekolah pulang terus juga kalau main juga sama teman-teman rumah doang itu kan nggak jauh-jauh ya. Ya kayak gitu. Nah waktu itu pas aku itu pandemi mulai datang lagi, mulai baru-baru datang itu pas aku SMP kelas 8 semester 2. Jadi istilahnya gini ya, Bunga kalau Kak Ino boleh urutin nih. Bunga ini waktu dari SD itu sampai kelas 8 2 SMP ya bisa dibilang ya. Itu adalah orang yang suka ada di rumah ya. Iya. Introvert gitu. Iya gitu. Nah, rumahnya di mana nih? Yang lagi viral apa yang di Depok nih? Yang di Depok. Oh, yang Depok. Iya, gitu. Kan dua-duanya di Depok. Iya, cuman itu kan negara bagian beda itu. Jangan salah sebut loh. Iya. Nah, rumahnya di Depok nih. Iya, rumahan. Nah, apa sih gambaran-gambaran perumahan atau lingkungan rumah tuh di Depok tuh yang sekarang tuh gimana? Waktu awal-awal. Misalkan tiap hari rame, bocah nongkrong gimana gitu. Rame, spontan-spontanan aku, cewek-cewek gitu-gitu. Pantaran kamu tuh umur berapa waktu itu? Aku berarti itu umur ya 11, 12, 13 tahun. Berarti kelas 7, kelas 8 ya? Iya, spontan-spontanan aku semua. Nah, habis itu di umur aku yang segitu ya udah kerjanya begitu-gitu terus sampai pas waktu itu ada COVID datang kan. Itu libur 2 minggu tuh. Waktu awal ya? Iya, waktu awal. Iya. Nah, sampai tunggu bentar. Sebelum ke COVID jadi kayaknya tuh bentar. Kenapa sih Bunga kok dari umur
berapa deh umur dari SD sampai kelas 8 tuh mau di rumah terus. Sedangkan dulu kok kayak nama Kanando kelas 2 kelas 1 SMP udah ribut sama Doski ya. Iya gitu. Jadi kita tuh di luar rumah Bu. Karena enggak punya rumah. Punya dong. Kelas 2 SMP kita udah main ke Depok 2 berantem dan jadi SMP tuh jalan mulu pokoknya keluar mulu. Jadi Bunga ini awalnya nih anak rumah nih. Iya. Gitu. Kenapa tertarik di rumah? Ya nggak apa-apa karena emang lingkungannya itu aja, jadi ya di rumah aja gitu. Lebih suka di rumah aja. Lingkungannya itu aja di rumah. Iya gitu. iya karena lingkungannya kan itu aja. Ya, emang rumah kan kagak bergerak. Iya. Oh maksudnya kalau apa? Lingkungannya itu aja. Gak berubah sih. Iya. Lingkungan gak berubah, rumah kagak berubah. Jadi juga main juga kalau misalnya main sama teman-teman rumah paling kan mereka yang suka ke rumah kan. Nah tapi kan Bunga punya teman dari SMP. Itu. Kenapa nggak main sama mereka? Nah iya. Ada alasan tertentu kah? Gue makan permen lagi. Enggak sih, karena emang kalau misalkan teman-teman SMP ya paling main di sekolah doang. Jadi kan waktu itu kita juga pada nggak boleh keluar kan, karena itu lagi masa-masanya pandemi baru datang. Sebelum pandemi, setelah pandemi. Oh sebelum pandemi. Emang anak rumahan gitu? Iya emang suka di rumah aja sih. Enak loh. Emang suka di rumah. Kamera ngadep sini ya. Terus. Emang suka di rumah aja. Dari TK tuh? Iya emang udah main di rumah. Kalau paling main di depan rumah, di gang-gang aja. Di gang-gang rumah gitu ya? Iya karena ya emang teman-teman rumah gimana sih? Tetangga. Kalau di sekolah punya temen nggak waktu itu? Teman banyak. Waktu sebelum pandemi? Pas sebelum pandemi banyak teman-teman sekolah itu banyak. Kenapa nggak nongkrong? belum mau nongkrong waktu itu ya. Iya emang. Jadi nih Nadine nih Bunga nih benar-benar anak rumah banget ya. Iya dan juga pas di sekolah juga mainnya nggak sama teman-teman yang suka nongkrong. Jadi mainnya yang mereka juga suka pada di rumah aja. Dia anak rumah banget ya sebelum pandemi. Iya. Dan SMP di Depok. SMP di Depok. Bukan di negara bagian. No, bukan. SMP Depok, anak rumah. Nah, kok tiba-tiba waktu Bunga pernah sharing gitu, khotbah gitu di ibadah HOG, gitu, pra ibadah gitu. Terus sharingnya, ternyata Bunga itu punya circle atau tongkrongan yang tanda kutip yang sangat-sangat toksik banget buat Bunga, sehingga mengubah Bunga. Itu gimana loh? Tapi katanya nggak bergaul. Kata anak rumahan. Apa yang bisa mengubah Bunga jadinya gitu? Itu gimana ceritanya? Jadi tuh ceritanya itu pas lagi pandeminya aku lebih di rumah lagi dong, kayak yang biasanya Tunggu. Udah di rumah, lebih di rumah lagi. Maksudnya punya lantai bawah tanah atau? Enggak, jadi kan pas sebelum pandemi itu paling masih bisa main kan di sore-sore. Iya. Cuman ini udah bener-bener di rumah terus gitu. Nah akhirnya selama karantina itu udah orang rumah juga nggak dibolehin banget gitu keluar. Aku juga diketatin banget untuk keluar rumah. Akhirnya selama berjalan 4 bulan 5 bulan udah di rumah aja, terus udah nggak kemana-mana kan itu. Akhirnya aku punya nih temen SD, punya temen SD cowok. Abis itu suka main juga sama dia, sama teman-teman SD aku cewek juga, ada 2 orang. Jadi berempatan terus nih. Jadi cewek 3 sama aku, sama dia cowok. Nah dari situ kayak apa ya? Jadi pas 5 bulan itu udah mulai diboleh-bolehin keluar gitu loh. Tapi inget waktu. Karena bosen juga kali ya ngeliat anaknya kerjaannya di rumah mulu. Udah. Dia inget waktu. Iya. Kayak lagunya slang berarti. Terus habis itu akhirnya. Kok patah ya dia? Kalau lagi ngelucu masih ngomong. Terus panas kayak ini.
Nah nih, jadi apa namanya? Akhirnya direnggangin boy. Udah keluar. Iya, jadi boleh direnggangin tuh. Ya udah. Main apa sih? Main tanah apa gimana sih? Enggak, ya nongkrong biasa. Jadi juga teman SD aku itu juga rumahnya enggak tetangga, emang beda perumahan gitu. Udah jadi. Oh, di perumahan. Maksudnya tuh kayak beda ini. Berarti main apa? Main saham gitu. Enggak lagi. Enggak bisa. Maksudnya beda perumahan gitu. Akhirnya udah nih aku jadi karena udah lama nggak keluar ya, jadi udah tiap hari main nih seru gitu kan di rumah terus. Awalnya seru. Nah pertama tuh main apa gitu? Udah kayak ngobrol-ngobrol aja. Gimana mainnya? Di luar komplek rumah atau gimana? Iya kayak di tempat-tempat main. Oh jadi keluar dari Citayam waktu itu? Iya. Bukan. Depok. Ini, Depok dalam. Iya. Oh keluar dari Depok dalam gitu. Gimana Indomaret atau gimana maksudnya gitu? Nongkrongnya? Di tempat-tempat ini loh, tempat-tempat yang suka main-main aja gitu di luar. Di mana? Aun-aun Depok 2, mana sih? Taman Merdeka. Iya. Enggak kayak gitu juga. Enggak, mainnya di mana coba? Paling di rumah temen atau enggak nyari-nyari tempat nongkrong di kafe-kafe. Ya kayak gitu. Ngecil gitu ya. Ngecil apa? Ngecil apa sih? Nah, ngecil gitu. Apaan? Ya nggak tahu. Kecilin badan ya gitu. Kecilin badan. Ya. Chill out. Kan kayak gitu wajar lah ya pasti untuk dari awalnya dari yang ini ya apa introvert teman SD. Iya itu teman-teman yang SD cowok akhirnya teman jadi kayak punya circle nih jadi ini dari mereka nih nongkrong keluar rumah. Nah terus jadi main jadi akrab lagi nih berempat sama teman SD. Iya sama teman SD udah nih. Itu SMP bagaimana sih waktu itu? Itu masih SMP. SMP kelas 2 ya? Kelas 8 ya? Berarti 2020. 2020. Iya beneran? Iya bener 2020. SMP mau naik kelas 3 itu berarti. Iya udah mau naik kelas 3. Terus habis itu akhirnya aku ya jadi norak. Jadi gimana ya, jadi gak inget waktu karena baru pertama kali main di baru ngerasain beda lingkungan lah gitu. Asik ya? Iya asik. Oh bisa dibilang pertama kali nongkrong begitu ya? Iya baru keluar dari lingkungan Noranya sekolah doang sama teman-teman rumah. Nah itu kata kamu Noranya itu gimana? Nora itu aku jadi nggak inget jam pulang, jadi lebih mentingin teman. Itu keasikan gitu. Lebih keasikan. Itu nggak Nora sih. Iya itu lebih ke ini ya. Ketagihan ya bukan sih? Iya. Jadi tolong pikirannya itu terus. Pergunakan kata-kata yang tepat di tempat ini. Emang bisa ketagihan main di alun-alun Depok 2 enggak sih? Ih bukan di alun-alun, aku enggak pernah di alun-alun. Saya enggak pernah main di alun-alun. Apa di lapangan RRI ya? Udah enggak ada gitu. Gak pernah juga tapi di Depok juga gitu. Di Depok, teman-teman. Apa ke Jaksel itu enggak gitu ya? Enggak lah, masih 8. Masih kelas 8. Masih umur 12 tahun. Jadi tongkrongannya di mana? Apakah ada tongkrongan mesti kayak anak bocah-bocah ya di mana warkop kah atau di mana gitu? Iya, pokoknya ya pasti ada tempatnya tapi aku enggak mau sebutin lah itu. Modelnya deh, apa itu tempat kafe apa? Kah? Iya gitu. Tempat diskotik kah? Enggak sampai diskotik, kayak tempat di pinggir jalan gitu loh, tempat-tempat kayak warkop gitu. Oh, pinggir jalan. Warkop di Depok. Iya. Depok Timur. Iya, tapi bukan warkop. Kayak warkop. Iya, tapi kayak warkop. Tapi gitu. Warkopnya kayak kafe gitu ya? Pancong. Gitu. Iya, kayak ada tempat pancong-pancongnya. Oh, berarti Pancong Pitara. Bukan. Depok Timur. Depok Timur. Udah pokoknya Pancong Depok Timur yang mana ya? Pokoknya di tempat itu. Akhirnya ada di Depok di dekat SMP 3 ya? Daerah mana coba? Daerah mana? Enggak, bukan. Depok 2 ya? Ada lah pokoknya Depok Kak. Brosur. Ada lah pokoknya. Soalnya orangnya masih suka main situ, jadi aku nggak. Oh iya. Nah itu overthinking nih nonton nih. Untung nggak datang kami ini kru kita. Overthinking gue rasa. Kok belum diceritain ya? Iya. Belum ceritain ya? Apa? Yang itu. Kita orangnya masih main di situ. Iya masih. Oh gitu. Terus
patah udah main lagi. Lagi main ke tempat itu. Akhirnya suka. Di situ berarti apa namanya, Bunga tuh baru ngalamin ini dunia nongkrong ya gitu. Iya, kayak gitu. Nah, yang bikin ketagihan tuh apa? Yang bikin ketagihan karena yang biasa asik ya. Iya, yang biasa aku di rumah terus main ya nonton. Segala macam gitu di rumah. Tapi kalau di luar kan sama teman-teman punya kayak ngobrol-ngobrol seru lah gitu, bisa main ya gimana sih kalau lagi rame-rame gitu. Biasanya ngobrolin apa nih? Apa ya, nggak tahu sih, kayak biasa saat teduh tadi pagi gitu ya. Apa politik gitu. Biasanya nongkrong tawa aja gitu ya. Iya, gitu. Kayak nongkrong biasa-biasa aja tuh awalnya. Soalnya kan aku juga belum tahu mereka gimana kan. Iya. Nah, ini circle-nya Bunga nih nambah nggak? Kan tadi kan cuma cowok sama cewek. Iya, nah ini nih. Terus habis itu kamu anak kuliah Caca ya? Bukan. Hah? Bukan. Anak kuliah siapa? Bang Jose. Bang Jose. Iya. Masih ada hubungan ya, karena kamu dari tadi ngomongnya terus habis itu mulu, terus habis itu. Nah, itu Caca tuh suka ngomong gitu. Terus habis itu mulu. Terus habis itu, terus habis itu. sama ya. Nah, terus. Ada rohaninya, ada rohani Caca. Nah, terus ini sampai mana sih? Circle-nya nambah apa orangnya? Iya, circle-nya nambah. Kan banyak orang. Jadi teman cowokku ini kan dia juga ternyata sebelum pandemi juga memang suka teman anak nongkrong gitu kan. Iya. Jadi pasti pada banyak, SMP sama-sama SMP ya? Iya. Jadi banyak teman-temannya gitu. Nah, terus habis itu dia nih bilang katanya gue punya teman ini loh, ayo mau gak diajak ke sini gitu, itu biar lebih rame gitu. Ya kita juga udah biar rame ya udah, ayo sini gabung gak pernah mikir apa-apa lah gitu. Iya, gak mikir apa-apa. Ini ya no hard feeling lah ya. Iya, udah datang beberapa orang, 4-5 orang tambah, jadi kan kayak 10-9 orang terus tuh. Iya, setiap hari jadi kita kenal, jadi kita main-main sama mereka. Jadi pas temennya datang, Bunga sama temen-temennya bilang gini, we belong together gitu nggak? Bukan waktu itu aku belum tahu Hauge. Ibu Hauge patah lagi dong. Iya deh, lanjut. Nah, itu terus berarti ada circle yang lain yang ngajak untuk gabung gitu ya? Iya. Jadi maksud nih, jadi beda. Iya. Yang belum kenal nih ya. Jadi banyak lah intinya ya. Iya. Jadi karena mereka kan awalnya udah bersirkelan lama banget tuh sebelum mereka kenal aku sama si temen aku juga nih yang ini kalau bisa dibilang cowoknya banyak gak? Cowoknya banyak. Ceweknya Bunga doang nih? Enggak, ceweknya juga banyak. Yang ada yang tadi aja ya? Kira-kira cowoknya berapa, ceweknya berapa? Kira-kira cowoknya sekitar 4 orang 5 orang, ceweknya juga 4 orang 5 orangan. Pasangan. Enggak lah. Jadi pas gitu ya? Iya, jadi pas. Buat main Uno gitu kan ya? Iya. Enggak pas juga sih. Pasang-pasangan tapi lebih banyak ceweknya. Lebih banyak ceweknya. Ceweknya tuh habis ini ada yang overthinking nanti. Ceweknya tuh 7 orang. 7 orang. Cowoknya sama cuma 5 orang nih cowoknya. Sekarang zaman sekarang cewek yang lebih ini sih. Iya. Dari dulu cewek lebih banyak. Nah, terus habis itu dari situ makin jadi. Jadi apa gitu? Makin suka main terus akunya. Makin yang ketagihan. Iya, ketagihan. Apa sih yang bikin lagi gitu? Misalnya yang bikin menarik Bunga tuh, gue pengen main mulu nih. Misalkan nih, misalkan ketagihan ke rumah Kabil. Apa sih di rumah Kabil? Karena ada Duduy. Ada Indomie goreng. Gitu. Cozy. Nah, aku juga nggak ngerti ya. Mungkin gara-gara itu aku baru pertama kali main, jadinya aku pengen terus-terusan pengen main aja gitu loh, nggak mau di rumah terus gara-gara udah sekali 2 kali nongkrong, jadi pengen terus-terusan aja gitu. Itu bisa tiap hari? Itu bisa tiap hari. Tapi di situ awalnya kamu belum kayak ada perubahan signifikan ya, belum kayak maksudnya kayak kurang ajar atau apa gitu, belum ya? Belum, dari situ belum. Masih aman ya? Masih aman. Aku juga masih bisa gimana ya? Masih bisa ngatur waktu di situ. Oke, masih aman lah ya kondisinya. Cuman udah hatinya udah mau nih. Iya, itu udah nggak betah di rumah, udah nggak mau. Terus habis itu singkat udah mulai main terus, udah lama, udah mungkin sebulanan lebih lah ya. Wah, di situ langsung aku mungkin aku
tidur, bangun, langsung main. mandi, makan, langsung main. Abis itu ntar aku juga pulang nih maghrib misalkan jam 6. Itu aku cuman niatnya tuh bukan pulang, aku cuman pengen nyetar muka doang. Biar ini anaknya pulang, habis itu nanti habis aku mandi, aku main lagi, aku nggak inget makan, aku nggak ingetin, yang penting aku cuma nyetar muka, aku main lagi lanjut. Dan seharusnya itu aku jam main aku jam 9 harus sudah di rumah seharusnya. Itu sip pagi. Enggak, jam 9 malam. Iya, ini mengucu lagi dipatah lagi. Terus habis itu akhirnya akunya makin gak inget lah, makin bodoh amat gitu. Iya. Jam 12 aku pulang. Malam? Jam 1:30 malam. Dari sore, dari jam 6 ya? Dari pagi. Ntar nyambung lagi. Ntar pulang cuma nyetar muka doang, nanti nyambung lagi. Oh, jadi rumah tuh kayak tempat kosan aja ya? Iya, jadi kayak cuman aku buat nggak ada aktivitas sama orang rumah. Iya, jadi nggak ada aktivitas sama orang. Nggak bisa perhatiin jogging gitu. Iya. Iya, kayak gitu. Kan jogging kakak kan? Iya. Sayang sama jogging. Sayang lah. Berhasil jadi kakak berarti. Jogging. Nah, terus main terus. Main terus. Nah, di situ si jogging kakak marah kan, kayak ini emang udah kelihatan gak bener nih. Kelihatan gak bener. Di situ kan aku tinggal sama opa sama oma kan. Aku sama abang aku berempat. Itu di mana? Di Citayam? Di Rokan. Aku dari kecil aku tinggal sama mereka berempat. Iya. Yang tinggal di Citayam siapa? Itu mama. Oke. Nah, akhirnya dari situ si opa ngomong ke abang. Kayak ini adanya gimana, udah jadi begini padahal umurnya masih 13 tahun kok, mainnya udah nggak karuan kan. Opa juga nggak bisa jalan kan, jadinya kayak misalnya cuma untuk ngadu biar orang yang marah sama aku. Habis itu ya udah, akhirnya waktu itu sempat si jogging lah, aku minta anterin jogging main di tempat itu kan. Akhirnya udah main-main, iya pulang jangan lama-lama. Iya balik lagi gue jam 12 gue malam gue baru pulang gitu. Karena udah keasikan, udah nggak bisa. Udah kecanduan lah ya. Iya, aku udah nggak bisa dikontrol banget. Mau diomel-omelin kayak apa juga, besoknya itu bakal main lagi. Jadi dengar di kuping kanan, keluar di kuping kiri. Selalu kayak gitu. Sebelumnya Bunga tuh nggak pernah kayak gitu ya? Enggak. Sebelumnya ya? Jadi cuman bener-bener gimana ya, pagi cuman makan doang, udah nanti selesai maghribnya tuh bener-bener cuma mandi doang bisa cabut. Oke. Nah ini ada ini nih ya, yang datang nih. Jadi pas dari itu udah mulai inilah ya, udah mulai kayak jadi anak yang nggak mau dibilangin. Iya. Nah itu pernah opah negor atau mamah negor? Awalnya itu masih dikip, masih orang rumah doang, nggak mama itu belum tahu awalnya. Nah pas ditegur sama jogging gimana kamu? Respon lu gimana? Ya misalkan nih ada kesukaan nih kayak nih, lu ngapain sih ini kayak gini? Misalkan Nando negor, pansin dok gitu, dan ada reaksi yang kayak nggak suka gitu loh. Iya. Gimana reaksinya? Lu apaan sih? Kayak ya udah nanti juga gue bakal pulang. Ntar gue juga bakal pulang kok jam segini, jam 10, jam 8, padahal enggak. Itu ngomongnya keras gak? Maksudnya kayak marah gitu juga? Apaan sih? Jadi pulang kok gitu. Iya, jadi pemberontak lah. Iya, jadi tukang marah di rumah. Sorry, ke almarhum opa juga begitu waktu itu ya? Kalau sama opa enggak, sama jogging. Tapi gini. Kalau jadi pemberontakan biasanya diajarin ya gitu loh. Nah itu apa karena pergaulannya gini, kalau Alkitab itu ngomong gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau sering main sama maling, lu bisa jadi maling. Lo main sama apa tuh namanya penipu, lo jadi penipu. Nah apa Bunga jadi pemberontak itu karena ngelihat circle-nya tuh juga hal yang sama. Jadi kayak dia juga pulangnya malam kok, dia juga kurang ajar sama orang tuanya gitu. Tapi aku lebih mikirnya lebih kayak mungkin itu masih umur segitu lah ya. Kayak, mereka enak banget ya nggak dicariin, sedangkan gue dicariin terus.
terus. Bunga ngebandingin diri. Iya, kayak akhirnya Bunga marah ketika Bunga dikekang gitu. Iya. Bete. Gitu. Jadi merasa apaan sih gue berarti punya hak gue gitu kan gitu. Iya. Tapi kok dikekang-kekang kayak gini. Iya. Sedangkan teman-teman Bunga tuh nggak dicariin gitu. Iya, ngerjain kayak lu main aja, nggak kayak aku kayak ditelepon segala macem gini, suruh pulang pokoknya diomelin ngapain sih gini. Tapi sedangkan teman-teman aku kayak ya gue tinggal main nggak dicariin. Cewek-cewek juga tuh. Malah kan lebih banyak ceweknya, ya cewek juga lah. Set. Tapi punya orang tua kan biasanya punya kakak gitu, nggak tahu juga ya. Sebenarnya rata-rata dari mereka aku nggak tahu ya. Katanya ada masalah rumah juga gitu. Tapi menurut aku juga kayaknya enggak gara-gara orang rumahnya sih. Orang-orang yang broken juga lah ya. Iya mungkin. Berarti ini hal yang membuat Bunga untuk berontak ya. Ini tahap berontak nih ya. Berarti itu karena saking kecanduannya nongkrong ya berarti ya. Iya. Jadi rela banget untuk ngelawan jogging demi membela Bunga dan teman-teman. Emang yang di tongkrongan apa sih bikin enak? Kayaknya penasarannya sih. Apa merasa nyaman gitu? Nah, kalau misalnya Keno dulu nongkrong nih, ke nongkrong karena mau berantem. Iya. Itu jelas. Tujuannya ada buat nongkrong nih. Enggak, bener-bener kayak asik aja gitu. Tomboy ya kamu ya, metal nggak boleh. Iya, jadi kayak gitu lah. Oh, jadi tongkrongannya itu buat Bunga tuh asik lah gitu ya. Nah, tapi pasti ada yang mengubah secara sadar, secara nggak sadar, pasti kan ada ngubah hal-hal yang baik gitu. Jadi buruk. Nah, itu kira-kira Bunga tuh ada nggak perubahan-perubahan yang gitu, yang sangat signifikan gitu perubahan? Yang buruk. Iya. Ya itu sih, jadi kalau ngomong sama orang tua dia keras. Oh, dia juga ngebentak. Iya. Pernah ngebentaknya kayak gimana contohnya? Misalkan Nando nih, orang tuanya. Coba ngomong. Kayak apa ya? Kayak di praktekin. Padahal baik. Padahal enggak apa-apa praktekin. Kita Nando orang tuanya coba. Kayak gimana? Contoh lagi apa? Kondisinya lagi apa? Waktu itu ngebentak, kondisinya lagi ngapain? Oh iya, kayak lu main terus ya kayak gini. Bunga, lu main mulu lu gitu. Bagus gitu. Enggak gitu patah. Coba Nando. Bunga, kamu main mulu Bunga gitu. Ya emang kenapa sih, kan bosen di rumah. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Cut. Oke. Jadi gitu tuh. Kalau mama nanya itu pasti begitu terus lagi. Oh, kurang ajar. Nggak boleh ini. Jadi kayak nggak boleh di ini ya, senggol Bunga ya berarti ya. Pokoknya jangan ada yang larang-larang gitu. Buat main lah. No, free will banget ya. Aku pikiran aku pokoknya aku nggak mau. Bebas. Aku pokoknya pengen kayak mereka. Aku pengen bebas. Aku nggak mau di. Oke. Karena Bunga lihat teman-teman tuh bebas juga ya. Iya. Jadi kayak aku iri aja gitu ngeliat teman-teman aku pada bebas, tapi akunya dikekang sama orang tua. Tapi biasanya sebenarnya kayak mungkin Bunga nggak tahu mereka juga dicariin, tapi mereka cuek gitu. Iya, tapi Bunga tahu mungkin banyak juga yang nggak cariin ya. Apa? Aku taunya cuma satu cewek yang tadi aku ceritain doang, itu doang. Tapi yang lainnya nggak pernah tahu. Emang kayak gitu kayaknya deh. Tapi emang benar sih. Emang udah lama. Kita dulu yang suka dicariin. Kita dulu, gue juga bete. Sama. Yang dicariin orang tuh cuma lo, gue sama Ian. Iya, jam 9 malam nih, nyokap pasti manggil. Karena kan manggilnya Ferry ya. Ferry, aduh. Ya gimana ya. Tapi pas sudah SMA udah nggak dicariin lagi. Nah pas sudah dicari nggak dicariin, hancur. Bukan kangen, baru hidup hancur. Kalau gue karena bebas. Gue udah nggak dicariin lagi. Begadang, rokok, mabok itu pasti. Karena udah nggak dicariin, jadi bebas. Gitu. Kalau Kak Ino dulu jadi kangen dicariin mama. Biasanya kalau jam 11 tuh Dede di mana? Oh pulang gitu. Sekarang mama udah di sorga, ya nggak ada nyari nih gitu kan. Ada tisu, anduk. Hancur handuk. Nah, oke. Hal paling nekat atau hal paling buruk apa yang pernah kamu lakuin di tongkrongan? 18. Contoh minum kah? Pergaulan bebas kah? Minum enggak, cuman rokok aku coba. Rokok aku nyobain. Terus? Iya, jadi kayak rokoknya rokok apa ya? Rokok mafia itu yang gede gitu ya, bukan di bawah. Cerutu itu. Apa ya rokok apa ya?
Itulah pokoknya merokok. Kenapa mau ngerokok? Ikut-ikut doang. Ikut-ikut Gak enak doang. kalau aku pusing kalau habis ngerokok. Oh gitu. Kayak gitu. Minum nggak minum? Enggak, karena mereka nyarinya pas aku udah pulang. Aku nggak jadi tahu. mereka Ya masih diuningi aja ya gitu ya. Tapi kalau disodorin juga Jadi susah minum. nolak juga kan? Iya mungkin ya. Awal Ya lain pasti nggak gak boleh. sih? Iya, iya. Pasti. Tapi puji Tuhannya banget sih, mereka selalu minum pasti di atas jam 1. Buset. Dan lu nggak pasti udah pulang ya? Itu pasti aku udah pulang. Jadi aku ngeliat grup kosong, oh berarti paling pada begitu. Oh, Berarti itu yang- ada grupnya juga. Ada kan jadi Adminnya ada. Ada. Iya, grup ada admin ya? ada lah. Ada visi misi nggak apa gitu? Enggak, main-main Waktu itu doang. menongkrongkan Depok gitu Bunga, nggak ya? Bunga tuh pernah cerita ada tragedi di Merdeka tuh apa tuh Hillpark yang temennya Bunga dibawa atau apa gitu. Aku lupa apa ya? Ya udah lupain. Iya, lupa. Nah, Nah, oke. sekarang nih Bunga kan kalau dilihat udah berubah, udah kelihatan lebih baik gitu. Iya. Itu kenapa kok bisa? Ya, jadi ceritanya pas lagi di pikirannya masih nongkrong-nongkrong terus itu gimana ya? Jadi itu tahun baru 2021. Tahun baru 2021. Ibrani itu 2021. 2021. Oke. Tahun baru 2020 ke 2021. Iya. Oh, berarti masih kelas 8 dong. Iya, masih. Oke. Aku ada acara dari saudara ayah kan Iya. di Jogja. Disuruh ikut sama mama di situ. Oke. Nah, akhirnya udah dong ikut disuruh orang tua. Terus habis itu aku kan tinggal sama opa oma jogging sama aku kan berempat. Terus baru banget sampai sana, bener-bener baru banget sampai rumah itu jogging nelfon katanya ini opa makin drop keadaannya. Oh, Opa nggak ikut berarti ya? Nggak ikut, yang orang-orang yang di Rokan tuh pada nggak ada ikut. Oke. Opa, oma jogging tuh nggak ikut karena opa di situ sakit. Oke. Iya. Jogging dewasa juga berarti. Iya. Terus habis itu ini sakit gimana? Kapan pulang gitu? Karena waktu itu adanya ayah menikah. Oh. Jadi ya udah pokoknya habis selesai ini langsung deh. Oke, Iya besok langsung cabut lagi ke Depok. Ya udah gitu kan. Nah habis itu akhirnya ditelepon lagi malam. Katanya nggak apa-apa, opa udah sehat di rumah sakit. Jadi katanya tinggal pemulihan aja. Udah bisa ngomong, udah lancar, udah video callan tuh. Udah video callan, udah pada lega lah ya. Akhirnya mama mutusin kayak awalnya feeling semua pada aman-aman aja, nggak ada bener-bener. Oh, sama tiba ke rumah sakit Opa ya? Iya di rumah sakit. Akhirnya kebesokan malamnya itu langsung pada telepon grup katanya udah bener-bener udah ngedrop parah. Udah kayak udah nggak berdaya lagi katanya. Terus itu udah selesai kan acaranya. Nangis sama di saat itu juga pulang. Mama minta pulang karena nggak tenang lah di sana. Bapaknya lagi kondisi kayak gitu. Akunya juga pikiran. Terus pas di sepanjang jalan yang aku pikirin kenapa pas gue lagi senang-senangnya main opa malah sakit kayak gini. Gue jadi kepikiran juga kan. Oh, maksudnya lagi semakin sakit gitu? Iya, semakin sakit. Pas gue lagi nakal-nakalnya lah. Itu kepikirannya gitu. pas lagi di jalan? Pas lagi di jalan. Marah? Oke. Iya, marah sama diri sendiri gitu loh. Tapi aku satu sisi mama kan udah ngeliat mama nangis-nangis terus gak berhenti-berhenti. Terus aku kayak gak apa-apa lah. Biasanya kan juga opa tuh selalu ngedrop. Terus tapi sembuh terus, kuat terus. Itu udah berapa kali tuh drop bangkit. Iya, selalu kayak gitu. Dari beberapa tahun yang lalu. Cuman pas udah sampai akhirnya kan disuruh ke rumah mama dulu, nggak disuruh ke Depok dulu gitu. Karena katanya waktu itu takutnya opa tuh sakitnya tuh gara-gara gejala COVID. Jadinya aku kan juga baru dari keluar kota, jadinya harus ini dulu di rumah. Tes-tesan dulu gitu ya. Nah itu sampai rumah maghrib itu mama saat teduh segala macam itu di rumah kan berdoa terus tuh dari sampai itu barang-barang belum dirapihin sama sekali.
jadi langsung di kamar dia berdoa. Akhirnya jam 9:30 malam itu cucu kurang ajar ya aku. Itu di posisi aku lagi video call sama teman-teman aku yang itu. Di kamar aku. Iya. Di samping mama lagi lagi nangis terus kepikiran opa. Tiba-tiba aku dengar mama teriak di kamar histeris gitu. Bisa aku langsung lari dong. Kenapa? Dia bilang opa udah nggak ada gitu. Oh, dikabarin ya? Iya, langsung di situ juga udah bener-bener belum ada istirahat sama sekali kan kita. Udah nggak mikirin ini juga karena kan mama juga pas pulang udah di swab jadinya udah aman lah. Gitu ya. Udah ke Rokan sini opa udah masih di rumah sakit kan. Aku sama adek ditaruh di Rokan, mama sama ayah ambil opa di rumah sakit. Terus disitu aku kayak bener-bener ini seriusan ini hidupku gimana nanti ya untuk kedepannya kalau misalkan gak ada opa. Karena lebih dekat sama opa ya dari kecil ya. Iya. Terus habis itu udah opa dateng. Gak apa-apa. Udah si opa dateng. Udah aku bener-bener kayak gila ya, ini aku kurang ajar banget. Pas opa lo lagi sakit-sakit gini, lu malah kurang ajar, lu malah ngasih ke dia tuh hal-hal yang buruk gitu. Hal-hal yang buruk yang gak nyenengin hati dia. Pas sampai dia gak ada pun lu masih belum berubah juga. Masih belum berubah jadi baik juga. Dan dari situ langsung kayak pengen berubah gitu. Enggak, aku masih kesel. Aku juga kesel sama diri sendiri. Sama diri sendiri, sama Tuhan juga aku kesel banget lah. Aku baru ngerasain dunia main, masa jadi di rumah jadi kehilangan opa gitu lah. Itu kesel banget, kayak nyesel juga kan. Gila pas hari-hari terakhir opa gue nggak ada, malah sering main. Gue malah lebih kurang ajar, malah lebih sering main. Nyeselnya tuh nggak bisa diiniin lah ya, bener-bener nyesel banget gitu. Yang padahal dia yang lebih sayang banget sama gue dibanding semua orang. Tuh, tapi gue malah lebih mentingin main teman-teman gue yang nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi ngasih keuntungan sama gue gitu. Tapi waktu Bunga sering nongkrong kayak gitu, opa marah gak sih? Marah banget. Maksudnya tapi kan marahnya juga marah dengan kasih ya gitu. Iya, marah banget. Biasanya opa sering ngomong apa sih ke Bunga sebelumnya gitu? Kayak apa ya? Gak apa-apa main, asal tuh inget waktu, jangan selalu kayak gitu. Jadi istilahnya inget waktu lah ya. Iya. Nah terus titiknya berubah tuh di mana? Titiknya berubah pas itu kan opa udah dikubur ya, pas dia udah nggak ada di rumah. Terus habis itu di situ aku bener-bener jadi udah di rumah terus, kayak udah nggak mau keluar rumah lagi, udah bener-bener stuck. Udah pengen di rumah aja, nggak mau kenal yang lain. Di rumah itu kalian merasa bersalah sama opa atau gimana? Ngerasa bersalah sama opa, kayak dulu ya gitu kurang ajar, sampai dia nggak ada pun gue belum bisa berubah. Terus mikir terus gitu, gue bersalah banget sama opa. Iya, gitu. selalu nyalahin diri sendiri lah, pasti kan emang salah juga. Nah terkadang tuh Tuhan tuh pakai hal-hal banyak hal lah ya. Iya. Untuk tujuannya satu yaitu adalah untuk jiwa kita diselamatin. Iya. Jadi istilahnya kalau ada masalah atau apapun yang hari ini lagi terjadi dalam kehidupan kita, harusnya kita mengucap syukur. Iya. Karena masalah itu kayak lagi Tuhan pakai untuk memperbaiki hidup kita. Gitu. Jadi kayak ada berkat, masa depan yang baik, promosi itu terjadi karena ada kesakitan yang membalutnya. Gitu. Nah, jadi pas itu Nadine udah tergabung di HOG kan? Belum. Itu belum. Iya, itu berarti 2001 awal ya? Iya. Itu Papa juga tuh meninggal tuh 2001 bulan Januari berarti? Januari tanggal 13 tuh Kang. Oke. Nah, itu posisi berarti Bunga itu merasa bersalah dan nyalain Tuhan enggak dengan keadaan ini? Pasti dong, itu aku nyalain Tuhannya gimana? Banget, kayak kenapa pas gue baru banget kenal sama teman-teman nongkrongan, kayak gue baru kenal dunia tongkrongan, iya, main. Kayak lebih gimana sih ngomongnya? Kau baru gue lagi asik-asik nongkrong kok gue kehilangan seseorang. Iya. Seorang. Sebenarnya simpel sih itu mungkin Tuhan itu.
pergaulannya nggak baik ya? Iya, kayak gitu. Ya di luar mungkin umurnya Opa udah waktunya dipanggil. Udah, iya. Jadi Opa itu pasti waktu Tuhan tuh selalu indah lah dan tepat gitu. Jadi nggak ada yang gitu. Itu. Terus jadi bukan karena kamu bertobat-tobat diambil, belum tentu gitu. Iya, gitu. Iya, Pak, iya pasti itu. Nah, terus sampai di puncaknya sampai di mana nih? Apakah depresi, stres atau gimana gitu? Ngerasa jadi kayak menyalahkan diri sendiri terus dong berarti kan? Iya. Nah, puncaknya sampai gimana? Puncaknya tuh sampai pokoknya aku udah bener-bener gak main kan sama semua. Iya. Gak main karena kesel. Enggak, karena pengen di rumah aja. Emang udah gimana sih? Iya. Udah nggak usah main-main kayak begitu lagi gitu. Oke. Terus abis itu akhirnya temen aku bilang, kenapa pas Opa lu nggak ada, lu bener-bener jadi hilang gitu aja. Oke. Jadi hilang, nggak ada terjadi apa-apa. Terus aku bilang, enggak kok, gue pengen di rumah sendiri aja, emang lagi pengen di rumah aja gitu. Temennya pernah ke rumah? Apa? Teman-temannya pernah main ke rumah? Nggak dibolehin sama Opa. Oh gitu. Oke, iya. Berarti ini kayak sekarang kan Bunga kan kelihatannya kok kehidupan rohaninya udah bagus, ya kan? Terus juga Bunga ini juga udah pernah sharing kan? Nah itu gimana bisa sampai satu titik? Ya, betul. Ini pertanyaan terakhir. Kenal HOG. Ya, sehingga di HOG itu mengalami perubahan drastis. Cuman pas awal kenal HOG tuh joking kan udah jadi pengerja nih. Iya. Si kakak bilang, lu mau begini terus aja, nggak kemana-mana. Bener, aku nggak kemana-mana sama sekali. Akhirnya ini besok Sabtu ada HOG gitu, ada youth lu. Iya, lu mau ikut gak? Kira ya udah ikut di situ ikut. Itu bener-bener baru keluar rumah banget dari udah lama banget itu aku baru keluar ini. Dari mendem di rumah. Iya, bener-bener kayak overthinking, merasa bersalah dan lain-lain. Iya, ngeliat jalanan aja tuh kayak ingat Opa, kata-katanya, nasihat-nasihatnya. Iya, katanya. Udah di HOG, terus ikut ibadah raya tuh, setiap. Jadi keluar cuma buat itu doang. Nah terus di situ Tuhan tuh doang. something apa? Iya. Ada satu momen apa yang Bunga tuh benar-benar mengalami titik balik nih jadinya nih? Ingat nggak? Misalkan waktu ibadah kayak Tuhan kayak ngomong, kayak jamah, kayak merasa dipeluk sama Tuhan atau gimana? Iya sih, jadi kayak jangan yang udah biarin udah aja, asal nanti jangan kasih apa yang gue kasih ke Opa lagi itu ke orang lain, ke orang tua. Nah, pemikiran itu bisa dapat dari mana? Ada. Waktu momen apa gitu? Pas lagi ibadah. Oh, jadi ada jamaah Tuhan pas ibadah. Iya. Iya, emang ngerubah diri sifat daging tuh susah banget ya. Oh, pasti. Itu susah banget, cuman gue bener-bener pengen mikirin banget untuk kedepannya gue jangan ngasih ke orang tua gue yang masih ada kayak apa yang gue ngasih ke Opa gue. Jadi istilahnya dalam hadirat Tuhan, dalam komunitas yang baik, itu ada sesuatu yang membangun, yang membuat kita bisa berubah. Dan di dalam hadirat Tuhan tuh mengubahkan orang seketika ya, kayak gitu. Terus akhirnya sampai Bunga sekarang mau memberikan diri kepada Tuhan lebih dalam lagi, mau lebih dalam hidup sama Tuhan itu karena prinsip itu. Karena prinsip itu juga, jadi juga lebih mikir lagi sih untuk nanti kenal sama yang lain-lainnya, pasti bakal ngeliat dulu dia gimana di luar, gimana sama orang rumahnya. Berarti sekarang udah gak kecewa dong sama Tuhan ya? Itu ngaruh banget sih sama. Udah dipulihkan dong sama Tuhan ya. Iya. Nah sekarang kalau ngomongin tentang Tuhan, menurut Bunga Tuhan tuh apa? Secara hubungan. Terakhir nih. Iya. Secara hubungan yang sekarang. Iya, Bunga tuh memandang Tuhan tuh seperti apa sih? Iya. Ya Tuhan baik banget lah, bener-bener baik banget, nggak mau anaknya kejebak di dunia-dunia yang buruk gitu. Karena yang gue pikirin, dan gue juga baru banget minta maaf sama Tuhan. Gue baru ngerasain kalau misalkan Tuhan itu bener itu juga baru akhir tahun ini. Orang ngerasain Tuhan itu hidup dan benar gitu ya. Hidup dan benar tuh ini. Karena akhir tahun ini. Iya, karena pas gue masih pelayanan di sini aja baru-baru ini gue masih kesal sama Tuhan. Sebenarnya. Berarti awal tahun ini tuh ada apa, momen apa itu? Ingat nggak? Apa gimana gitu lagi didoain? Gue lebih tenang aja sih di rumah, nggak kepikiran untuk gue bisa ini, gue bisa itu. Tapi udah masa pemulihan lah ya. Iya. Oke, cakep. Thank you. Sip. Bunga. Thank you kesaksiannya.
Biar berarti tema ini tema circle ya. Iya, circle. Gitu. Thank you Bunga. Thank you ya Bunga. Bagi teman-teman yang suka akan video ini boleh like, subscribe dan juga komen. Jangan lupa di-share dan juga jangan lupa terus tonton video-video berikutnya Milenial Baper yang bisa memberkati banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dalam Milenial Baper. Memberkati. Thank you Bunga. Welcome to Milenial Baper.